Ibu bapak, saudari-saudara, para suster, para bruder, dan anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus. Dalam homili ini, saya lebih memusatkan perhatian pada bacaan Injil tadi. Bacaan Injil tadi dapat ditemukan juga pada pasal 9 saat Yesus mengutus 12 muridnya yang kita kenal rasul-rasul, dan amanat yang sama diulanginya lagi saat mengutus kelompok 70 yang ditunjuknya untuk pergi ke desa-desa, ke tempat-tempat yang akan dikunjunginya. Pengutusan tadi diawali dengan suatu ungkapan prihatin. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan pemilik tuayan itu agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Sesudah kalimat yang berisikan keprihatinan itu, lalu menyusullah perintah. Dan perintah itu tentu harus dipatuhi. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan dan seterusnya. Tetapi baiklah kita perhatikan, sebelum menyebutkan hal-hal praktis ini, Yesus mengingatkan lebih dahulu akan kondisi lapangan yang dihadapi oleh para utusan ini, yaitu tempat-tempat atau dunia yang keras. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua sepakat, kita juga sepaham bahwa perikop yang dibacakan tadi memang ditujukan kepada 70 murid. Tetapi kita juga paham bahwa warta yang sama tadi ditujukan pada semua generasi dari masa ke masa. Yesus mengingatkan dunia ini memang tidak selalu bersahabat, tidak selamanya indah. Seiringan dengan pertumbuhan dan tanggung jawab, maka juga akan dijumpai kondisi yang berat dan cenderung keras. Hal yang sama sebenarnya sudah disebutkan juga oleh Yesaya, atau hal yang serupa disebutkan oleh Yesaya dalam bacaan pertama tadi. Tidak selamanya orang selalu bersenang-senang, ketawa, dan sukses. Ada kalanya sedih, tapi juga ada sukacita. Kadang-kadang gagal, tetapi kesuksesan menunggu di depan. Seperti dari barat muncul kegelapan, namun dari timur muncul sinar matahari. Jika dari kiri muncul segala hambatan, dari sebelah kanan timbullah harapan karena berkat Tuhan. Yesus mengingatkan baik para rasul yang diutusnya sekarang, para pastor, suster, bruder yang mengemban tugas kerasulan, maupun kita semua, hendaknya fokus pada tujuan. Orang yang tidak fokus pada tujuan
sulit berhasil. Karena itu Yesus berkatakan kepada 70 orang tadi, jangan menyapa orang di perjalanan, terus saja. Sebab kalau udah mulai omong kiri kanan, akhirnya habis waktu, tidak sampai ke tujuan. Fokus. Jangan membawa perbekalan, mengingatkan kita akan kondisi Indonesia dan juga dorongan dari pemerintah untuk hidup efisien. Memang banyak instansi, perusahaan, karyawan mengeluh karena efisiensi ini berdampak pada dana dan juga kenyamanan dan kemudahan yang sebelumnya dapat dirasakan, sekarang semua mengencangkan ikat pinggang. Tetapi sesungguhnya efisiensi sangat diperlukan, karena efisiensi bukan semata-mata berhubungan dengan dana, tetapi juga dengan cara bekerja yang terstruktur, dalam waktu singkat selesai dengan sempurna. Lalu Yesus mengingatkan ke 70 orang tadi agar setiap kali memasuki rumah mengucapkan salam damai bagi rumah ini. Karena kalau ada damai, ada penerimaan, ada sukacita, segalanya, hal-hal yang lain akan menyusul lebih mudah dan juga terasa ringan. Lalu Yesus mengingatkan agar 70 orang yang diutus itu memberikan perhatian pada orang-orang sakit, dan mereka didoakan agar sembuh. Ibu bapak, saudari-saudara, para suster, bruder, dan adik-adik, dan kita semua peziarah pengharapan. Waktu saya membaca Injil ini dan menyiapkan renungan, saya teringat akan pengalaman yang memalukan, membuat saya sendiri merasa malu. Karena setelah saya ditapiskan jadi imam tahun 1990, saya ditugaskan di paroki Kuala II, yang pada waktu itu mencakup sekarang paroki Beduai, paroki Noyan, paroki Balai Karangan, dan paroki Entikong. Satu paroki yang luas sekali pada waktu itu dan medannya berat. 90% kampung-kampung hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Nah, sebagai imam muda, lagi pula saya ingat riwayat kesehatan saya waktu kecil, terus menerus kena malaria. Maka waktu pergi ke kampung-kampung, waktu turne, saya membawa kantong tidur. Slapshak kalau tak salah saya bahasa Belandanya. Agar tidak digigit nyamuk dan juga tidak kedinginan. Karena daerah-daerah tertentu sangat dingin, terutama daerah Sungkung. Kemudian tentu juga saya tidak ketinggalan membawa makanan ringan, bonbon, dan perlengkapan pribadi selengkap-lengkapnya. Untuk membawa barang tersebut diperlukan satu ransel besar. Padahal masih ada satu ransel lagi yang harus dibawa, berisi buku-buku misa, serta piala dan alat-alat dan pakaian misa. Betapa repotnya menggendong ransel yang besar
dan menjing satu lagi. Maka pada akhirnya saya merasa malu karena pastor-pastor terdahulu, terutama pastor Belanda, mereka pergi dengan satu ransel saja dan makan minum apa saja yang dihidangkan orang. Padahal tahun 60-an, 70-an, 80-an itu di daerah pedalaman biasanya bulan 9 sudah paceklik, tidak ada beras. Tetapi misionaris tetap bisa hidup. Maka akhirnya semua perlengkapan dan kenyamanan itu saya tinggalkan. Hanya membawa satu tas berisi satu kelambu tipis, perlengkapan misa, dan keperluan pribadi seadanya. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan Injil ini ada 3 hal yang patut kita kembangkan dalam hidup selanjutnya. Pertama, hidup sederhana. Hidup sederhana, gaya hidup sederhana itu bisa dijiwai oleh semua orang. Seringkali saya menjumpai orang yang kaya raya, tetapi apa yang dikenakannya, mobilnya, dan gaya hidupnya tidak mencerminkan dia kaya raya, tetapi bersahaja, sederhana. Ade Armando membuat satu konten dalam YouTube-nya membandingkan Paus Fransiskus dengan tokoh-tokoh agama di Indonesia. Paus Fransiskus waktu berkunjung ke Jakarta mengenakan antara lain jam tangan Casio yang harganya hanya puluhan ribu, sepatu yang sudah nyaris bolong, lalu mobil sangat sederhana, bukan lapis baja dan seterusnya. Dibandingkan dengan tokoh agama yang lainnya, kata Ade Armando, tidak bisa dibedakan mana tokoh agama atau pemuka agama dengan selebritis. Sederhana atau kesederhanaan adalah sebuah gaya hidup Kristiani. Hidup sederhana adalah pilihan dan keputusan, dan itu indah. Tidak ada orang mencela seorang yang sederhana, malah kagum dan memujinya, bahkan membangkitkan suatu inspirasi dalam diri kita untuk ingin hidup seperti hal orang tersebut. Kedua, fokus pada profesi, pada pekerjaan, pada status yang sedang dijalani. Belajar, fokuslah belajar. Karyawan, fokuslah bekerja. Apa yang dipercayakan pada kita ditangani dengan baik, bukan mengutak-atik pimpinan atau dan seterusnya. Fokus. Orang tidak fokus, tidak memusatkan perhatian, yang mau ini itu sana kemari, tidak atau sulit akan sukses. Ketiga, gaya hidup seorang Kristiani ialah konsisten. Sekali memilih itu tetap dijalani. Memang dalam perjalanan hidup suatu saat kita bisa mengubah arah, karena jalan ini ternyata bukan jalanku. Kita bisa, tidak ada yang melarang kita mengubah haluan hidup, kecuali kalau suster janganlah mengubah haluan hidup. Atau saya pastor tiba-tiba beralih, menanggalkan jubah lalu mulai pilih jalan lain, itu pasti tidak berkenan di hati Allah, dan semua umat beriman akan mencela saya. Konsisten pada pilihan hidup.
tidak berubah-ubah, ya, tidak memilih-milih. Sekali naik satu rumah, tinggal di situ, kata Yesus. Itu artinya konsisten. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga Tuhan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya kepada kita.